Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh lingkungan pusaka Kecamatan Mataram, Pejanggi, Kelurahan lingkungan pusaka Kelurahan Pejanggi, Kecamatan Mataram. Mudah-mudahan para sesepuh kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, hadir Bapak Kepala Lingkungan. Mudah-mudahan juga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, hadirin hadirat jamaah Masjid Pusaka yang insya Allah malam ini kita dalam berkah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tiang ngajak kita semua terus melantunkan kalimatut tahmid hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas semua karunia, limpahan nikmat yang tiada terhingga, sehingga khususnya kita yang hadir di Masjid Pusaka ini termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan limpahan karunia nikmat yang tiada tara. Mudah-mudahan juga kita semua yang hadir diberikan kekuatan Islam, kekuatan iman, dan kekuatan ihsan. Salawat dan salam terus kita lantunkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat risalah beliau, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan segala rangkaiannya. Bahkan malam ini kita sudah menunaikan salah satu sunnah beliau, yaitu qiyamul lail, yakni salat tarawih berjamaah di Masjid Pusaka kita tercinta ini. Hadirin rahimakumullah, bicara nuzulul Quran, maka kita langsung fokus pembicaraan kita tentang Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim turun secara munjaman dan mufarriqan. Ada yang turun sekaligus, ada yang turun berangsur-angsur. Dan turunnya sekaligus seluruhnya satu bungkul Al-Quran itu
dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tepatnya di bulan suci Ramadan di malam Al-Qadar. Turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Di sana suatu tempat namanya Baitul Izzah. Jadi Baitul Izzah adalah kiblatul malaikah, kiblatnya para malaikat. Jadi malaikat kalau tawaf di Baitul Izzah. Kalau Ka'bah kiblatul muslimin, kiblatnya umat Islam dan mereka tawaf di Ka'bah. Jadi Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan atau sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah turun ke dunia secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Dan semua kita sudah maklum atau mengetahuinya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah. Kalau yang namanya firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia langsung berasal dari Allah, maka setiap surah, setiap ayatnya, bahkan setiap hurufnya mengandung hikmah-hikmah, mengandung fadilah-fadilah, mengandung kemuliaan-kemuliaan, mengandung rahasia-rahasia. Sehingga siapapun yang mengucapkan kalam Allah, yakni Al-Quran, maka dia sudah mendapatkan karamah, fadilah, hikmah, ilmu, rahasia, walaupun dia hanya nyebutnya satu huruf saja. Ini indahnya kita mengucapkan Al-Quran. Jangankan Al-Quran, kata-kata kita sendiri, bahasa kita sendiri, kalau itu bahasanya baik, bahasanya sopan, santun, ramah, orang senang dengarnya. Apalagi Al-Quran. Bahasa kita sendiri saja sudah sangat luar biasa menyenangkan hati. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Karena setiap huruf Al-Quran memiliki makna yang sangat dalam. Sehingga dalam penggalan-penggalan setiap awal surah tertentu, seperti surah Al-Baqarah, ada diawali dengan ayat Alif Lam Mim. Sebagian besar ulama tafsir mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena melihat makna yang akan diterima oleh masyarakat umum. Maka ulama tafsir bilang la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ulama
memberikan makna secara khususiyah, bahwasanya alif lam mim memiliki makna. Alif itu adalah Allah, lam itu al-malaikah, mim itu Muhammad. Sebagian para tafsir. Misalnya juga kaf ha ya ain shad. Kaf itu adalah kifayatullah. Ya, ini maknanya. Kemudian ha adalah hidayatullah. Ada ya adalah yumnullah. Ada ain adalah inayatullah. Terakhir ada sad adalah sulhullah, perbaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang membaca kaf haya ain sad, dia memiliki kecukupan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga jangan sepelekan ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Apalagi kita baca dengan perenungan, mampu memahami makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya, kalau beliau sholat malam sehingga sampai pada ayat pada surah Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Penggalan ayat ini diulang terus-menerus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya. Diulang terus, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, hatta al-fajr, sampai fajar. Baru dia selesai baginda Rasul sallallahu sambil menangis dia baca ayat itu. Karena itu maksudnya adalah umat beliau yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya, dan beliau tahu maknanya, sehingga beliau baca itu nangis sampai subuh salat malamnya. Jika engkau menghukum dia, mereka itu adalah umatku, sungguhnya mereka juga hamba-hambamu. Kita ini umat Muhammad di akhir zaman. Lebih di Lombok 1000 masjid tapi nggak ada isinya. Itu yang dimaksud, yang direnungi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak umatnya tapi nggak mau mendekati masjid. Terpaksa beliau yang menangis saking sayangnya sama umatnya. Ini ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu Al-Quran, apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Pertama, banyak tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Pada malam hari ini Tiang hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama, dustur lihayatil umam, pedoman hidup bagi umat. Sehingga kepingin bahagia hidup, ambil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lancar semua urusan. Kita nggak susah-susah hidup. Sehingga ada orang susah hidup karena menjauh dari Al-Quran.
Jelas Al-Quran mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas itu. Ya, alif lam mim. Itulah dia kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dia adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Kepingin kaya ada dalam Al-Quran. Kepingin apa saja dunia ini sudah disiapkan semuanya dalam Al-Quran. Gak ada yang tidak disiapkan. Hanya saja kita tidak bisa mengambil pelajaran, mengambil pedoman, mengambil tuntunan hidup dari Al-Quran karena kita tidak tahu maknanya. Jangankan mau tahu maknanya, banyak juga umat Nabi Muhammad ini yang gak bisa baca Al-Quran. Ini yang pertama. Al-Quran adalah pedoman hidup, rumus hidup bahagia. Di awal surah Al-Baqarah sudah disebutkan 5 hidup bahagia. Resep hidup bahagia ada 5. Nah ini. Pertama harus beriman kepada yang gaib. Beriman kepada alam barzah, beriman kepada para nabi yang sudah tidak ada, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat dengan segala rangkaian surga dan neraka, padang mahsyar dan lain sebagainya. Kalau kita beriman kepada yang gaib ini, kita akan mampu mengontrol diri dalam menjalani hidup ini. Ternyata kita bukan hanya hidup di dunia, nanti kita pindah alam perbatasan disebut alam barzah. Kalau sudah masuk alam barzah, nggak bisa balik ke dunia, belum bisa juga ke akhirat. Diam sana, tunggu sampai datang waktunya. Apa yang kita kerjakan di alam perbatasan? Kita nonton, menyaksikan video hidup kita di dunia. Kalau maksiat saja isinya, bagaimana rasanya kita nonton diri sendiri maksiat? Nangis sejadi-jadinya di alam barzah. Beda dengan orang yang rajin ke masjid, dia tonton dirinya jalan ke masjid. Ya, 5 waktu dia tetap kerjakan berjamaah, senang di alam barzah. Beda dengan orang yang sia-sia hidupnya apalagi maksiat. Itulah sebenarnya siksaan yang paling berat di alam barzah. Karena 2 kelompok di alam barzah, ada kelompok yang taat, ada kelompok yang maksiat. Kelompok yang taat, maka Allah memberikan satu lubang, di mana lubang itu dia mampu melihat surga, dan surga yang dilihat adalah dirinya yang ada di dalam surga. Bagaimana senangnya kita melihat diri kita sudah di surga. Beda dengan orang maksiat, juga disiapkan satu lubang, di mana lubang itu dia mampu melihat neraka, dan neraka yang dilihat itu adalah dirinya yang sedang disiksa. Bagaimana perasaan menonton diri kita sedang disiksa? Nonton sinetron saja di sini, film-film yang disiksa itu, film-film horor, takutnya luar biasa. Padahal itu bohongan. Lalu bagaimana dengan alam barzah? Nah, makanya ikuti petunjuk Al-Quran. Yang kedua, resep hidup bahagia yaitu
mendirikan sholat. Jangan sampai tidak sholat. Dan sholatlah amal ibadah yang tidak punya alasan untuk tidak dikerjakan. Beda dengan puasa. Kalau sakit boleh berbuka. Kalau sudah lansia nggak mampu puasa, boleh nggak puasa, ganti dengan bayar fidyah. Tapi kalau sholat nggak boleh diganti-ganti. Bagaimanapun keadaan kita, walaupun kita sampai sakaratul maut, tetap kita diperintahkan sholat. Sholat dengan isyarat hati kita. Sholat. Sehingga jagalah sholat kita kalau mau bahagia. Lebih-lebih sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena sholat isya sama pahalanya dengan setengah malam kita sholat tahajud. Kalau kita mampu sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama dengan sholat malam semalam suntuk jamaah. Dan ingatlah, orang yang berjamaah subuh adalah dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengganggunya, maka Allah langsung turun tangan untuk menyelesaikan gangguan-gangguan itu. Kalau mau ingin luas rezekinya, sholat subuh berjamaah. Karena hidup kita sudah ditanggung oleh Allah SWT. Ini dia. Jadi sholat. Kemudian berikutnya yang ketiga, yaitu infak sedekah. Kita diwajibkan zakat fitrah. Yang kaya raya, yang sudah sampai nisabnya, punya emas sampai 100 gram misalnya, sudah wajib zakat. Punya tabungan uang di bank sampai 100 juta, sudah punya zakat fitrahnya. Panen misalnya, setiap kali panen ada keuntungan dari panennya, sudah ada zakat fitrahnya. Tapi jarang orang bayar zakat fitrah. Ketika uangnya mau mencapai 100 juta, segera dibelanjakan, akhirnya kurang 100 juta, tidak jadi bayar zakat. Harusnya bayar zakat dulu baru belanja. Nah, ini kita macelnya, kita jadi umat Muhammad ini. Ya. Nah, yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah, lebih-lebih Al-Quranul Karim. Jadikan dia sahabat. Jangan sebatas teman. Karena teman itu bisa jadi kita nggak kenal. Kalau kita berteman di dunia maya, ya, temanan kita di Facebook, temanan kita di WA, di Instagram dan lain sebagainya, tapi nggak kenal. Jadi beda maknanya sahabat. Maka jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Karena iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu karena nanti pada hari kiamat dia datang kepada para sahabatnya memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Yang terakhir, beriman kepada hari akhirat. Kalau yang 5 nih kita imani, faulaika humul muflihun, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah golongan orang-orang bahagia. Tuh. Padahal kita ini kepinginnya bahagia, tapi kok nggak mau memakai resep bahagia dari Al-Quran. Al-Quran nggak pernah bohong. Nah, ya,
Gitu. Sehingga beriman kepada kitab-kitab tadi, baca Al-Quran. Nah ini dia, baca Al-Quran. Maka insya Allah kebahagiaan demi kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bisa menghafalnya, bisa mentafsirnya, semua jalan terbuka. Tiang dulu ya, ketika pergi menghafal Quran, punya cita-cita mau berangkat haji. Abah nggak punya pekerjaan, ibu sudah meninggal, tapi punya cita-cita berangkat haji. Dari mana uang? Berani cita-cita berangkat haji. Apalagi zaman sekarang sudah 50 juta. Nunggu hampir 35 tahun kita nunggu sekarang. Nah ini ya. Nah, sehingga pulang menghafal Quran, ada orang manggil dia, Ustadz mau berangkat haji. Siapa yang gak mau? Satu syaratnya Ustadz, temani saya, bimbing saya naik haji. Dan kita berangkat lewat ONH Plus. Tuh, berangkat 78 juta kosnya. Dari mana kita dapat? Nah ini pulang menghafal Quran, ada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia hidup. Yang enggak bahagia itu yang bermasalah dengan resep hidup dalam Al-Quran itu. Nah ini jamaah. Baik, yang kedua, tadi pertama pedoman hidup. Yang kedua adalah syifa'ul linnas. Al-Quran itu obat bagi manusia. Linggi yang sakit-sakit apapun, sakit fisik, sakit hati, sakit batin, sakit lahir batin, sakit komplikasi, ada dalam Al-Quran. Caranya laksanakan anjuran-anjuran Al-Quran. Seperti kita diberikan petunjuk dalam berpuasa, ada dalam Al-Quran. Siapapun yang berpuasa sehat. Ini jelas hadisnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, puasalah kamu, insya Allah pasti kamu sehat. Rasul nggak bohong. Ya, tapi kenapa makin banyak orang sakit ini? Obatnya berpuasa. Karena puasa ngajarkan kita mengontrol pola makan. Rasul bilang, makanlah di saat lapar, berbuka. Dan makanlah, berhenti makan sebelum kenyang. Dendek, paham ya bahasa Pagutan? Jangan makan sampai kenyang. Usahakan makan sahur itu jangan sampai kenyang. Karena kalau sampai kenyang sakit. Jangan takut kelaparan. Karena tujuan puasa supaya merasakan lapar. Sehingga secukupnya. Maka pedoman dari Nabi dalam makan, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Apa fungsinya udara? Supaya dalam proses pencernaan antara makanan dan minuman ada ruang untuk dia berproses dalam lambung. Kalau kepenuhan itu yang buat lambung itu infeksi, akhirnya manusia akhir zaman ini banyak yang mengidap penyakit mah kronis karena makannya full terus. Ini rahasia puasa.
Jadi Al-Quran jawabannya. Jadi Al-Quran itu obat. Hanya membacanya saja adalah obat. Orang-orang tua kita dulu kalau berobat, dia cari tuan gurunya, dia cari gurunya, dia cari tokoh agamanya. Sakit panas, cari. Kalau sekarang langsung UGD, nggak cari tuan gurunya. Tuh. Nah, karena obat panas ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Hanya saja kita nggak ketemu. Semua penyakit ada obatnya. Kemudian dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anjuran obat dalam Al-Quran apa? Kurma. Kemudian apa? Madu. Nah, kemudian apa? Sarang semut, ada an-naml di sana. Ya. Kemudian makan makanan yang lembek misalnya. Jadi semua anjuran dalam Al-Qur'anul Karim. Dia adalah obat. Maka baca Al-Qur'an. Nah, yang ketiga, Al-Qur'an mubasyirun lil umam, memberikan kabar gembira. Al-Quran selalu menyenangkan siapa yang membacanya. Al-Quran selalu menyenangkan siapa yang menghafalnya. Al-Quran selalu akan memberikan kabar gembira bagi siapa yang mengamalkan Al-Quran. Sehingga jadikan Al-Quran adalah sahabat kita. Yang namanya sahabat, kemanapun dia pergi pasti ada Al-Quran, baik dalam sakunya, lebih-lebih dalam hatinya. Kemana-mana dia akan baca Al-Quranul Karim. Nah, itulah dia beberapa hikmah nuzulul Quran yang dapat yang sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan syafaat rahmat dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyongsong Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu hanya diperoleh bagi mereka yang mensucikan Al-Quran, yang meyakini akan keagungan Quran. Kedua, mereka orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Sehingga tiang harapkan kita yang hadir ini jangan banyak komen, lebih-lebih komen yang tidak baik atas yang tidak hadir. Tetap jaga hati kita, husnuzonlah sama siapapun yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap fokus pada diri kita. Kalau kita sudah bersih hati kita, maka di saat itulah kita tergolong manusia paripurna yang disebut dengan insan kamil. Dan Lailatul Qadar itu adalah sebuah pertemuan antara tiga ruh malaikat, ruh Al-Quran, dan ruh insan kamil. Jadi jelas yang akan mendapatkan Lailatul Qadar mereka yang sudah memasuki derajat insan kamil, hatinya selalu bersih, gak pernah suuzon, gak pernah riya, gak pernah gibah, menceritakan keburukan, gak pernah. Maka mereka yang akan dapat Lailatul Qadar itu. Demikian kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita panjang umur, kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi. Karena ini adalah ketentuan dan takdir Allah, kita bisa bersama di masjid pusaka tercinta ini. Kurang lebih mohon maaf.
Kita langsung doa. Miring, lungguh doa. Doa langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'anil Karim wal 'amala bihi warzuqna minhu ilman munira. Wa sallim tasliman katsira wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna qiraatal Qur'an. Allahumma arzuqna hifdzal Qur'an. Allahumma arzuqna tilawatal Qur'an. Allahumma arzuqna ilmal Qur'an. Allahumma arzuqna hikmatal Qur'an. Allahumma arzuqna rahmatal Qur'an. Allahumma arzuqna nural Qur'an. Allahumma arzuqna burhanal Qur'an. Allahumma arzuqna bayanal Qur'an. Allahumma arzuqna tafsiral Qur'an. Allahumma arzuqna sirral Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil Qur'an qari'an fi munisa fi hayatina fid dunya wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an barakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan maqsuman wa maghfura birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika sattar ya jabbar ya qahhar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya adid ya ghaffar. Wa sallallahu ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lana wa ahlina ajma'in. Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ila sabilil muttaqin wa ila hidayatil muttaqin wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.